Bayangkan, suatu pagi di tahun 2030, harga-harga naik tanpa kendali, pekerjaan hilang, dan orang-orang mulai panik. Kita pikir krisis datang tiba-tiba. Padahal tanda-tandanya sudah lama ada, cuma banyak yang memilih menutup mata. Kenyataannya, dunia sedang bergerak ke arah yang nggak pasti. Ekonomi goyah, teknologi menggantikan manusia, dan sistem lama mulai retak satu persatu. Tapi di tengah semua itu, ada orang-orang yang tetap tenang. Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka siap. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. 10 aset yang bisa menyelamatkan kamu dari krisis besar. 2030 bukan teori kosong. Tapi hal-hal nyata yang bisa kamu bangun mulai dari sekarang. Jangan lupa sebelum lanjut yuk, subscribe, share, like, komen dulu. Yang sudah subscribe semoga diberikan kesehatan, berkelimpahan rezeki, panjang umur, sukses selalu, amin. Channel Om Kus memang di hati. Lanjutkan coy. Kalau bicara tentang aset yang tahan krisis, emas selalu jadi simbol kepercayaan manusia. Sejak ribuan tahun lalu, saat mata uang gagal menjaga nilainya, saat inflasi melahap tabungan, hanya satu benda yang tetap punya daya emas. Ia tidak bergantung pada sistem, tidak tunduk pada bank, dan tidak bisa dipalsukan oleh kebijakan politik. Ketika perang pecah, ketika ekonomi ambruk, emas tetap punya bahasa universal nilai. Mungkin hari ini kamu melihat emas cuman sebagai perhiasan, tapi di masa krisis, itu bisa jadi alat tukar, jaminan bahkan penyelamat hidup. Dan menariknya, kamu nggak perlu jadi orang kaya untuk mulai punya emas. Cukup sisihkan sedikit dari penghasilanmu. Secara rutin, 1 gram hari ini mungkin tampak kecil, tapi dalam badai ekonomi nanti, itu bisa jadi secercah harapan. Ingat, emas bukan soal gaya, tapi soal bertahan di dunia yang tidak pasti. Kebanyakan orang menunggu punya banyak uang, baru mau investasi emas. Padahal orang bijak tahu menunda. Persiapan adalah bentuk paling halus dari menyerah. Bayangkan saat semua harga melonjak, sementara kamu masih berpikir, nanti aja deh, tunggu waktu yang pas. Waktu yang pas nggak akan pernah datang. Mulailah dari langkah kecil, dari sisa uang jajan, dari bonus kecil, dari keputusan sederhana hari ini. Karena emas nggak cuma menyimpan nilai, tapi juga menyimpan kedisiplinan. Krisis nggak menunggu siapa-siapa, tapi mereka yang siap akan selalu punya jalan keluar. Dan emas adalah simbol dari kesiapan itu. Kecil di tangan, tapi besar maknanya. Aset kedua yang sering diremehkan adalah tanah dan kemampuan menanam. Coba renungkan. Setiap krisis besar dalam sejarah, yang paling berharga selalu sama, makanan dan siapa yang bisa menanam. Dia yang menang. Kamu nggak butuh hektaran lahan untuk mulai. Bahkan halaman kecil, pot di balkon, atau pekarangan belakang bisa jadi awal kemandirian. Saat dunia sibuk mencari uang untuk membeli bahan makanan, kamu bisa menanamnya sendiri. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Tidak bergantung sepenuhnya pada sistem yang rapuh. Tanah bukan hanya sumber penghasilan, tapi juga sumber kehidupan. Dan semakin banyak orang melupakan hal itu, semakin besar nilai mereka yang tetap dekat dengan bumi. Lihat para petani di masa pandemi. Mereka mungkin sederhana, tapi mereka tidak kelaparan. Di masa krisis nanti, punya lahan produktif, sama artinya dengan punya tambang emas yang bisa tumbuh setiap hari. Coba bayangkan, harga bahan pokok naik 2 kali lipat, tapi kamu punya sayuran segar di halaman belakang. Tetangga panik ke pasar. Kamu tinggal panen. Itu bukan mimpi, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang dibangun sekarang. Menanam bukan hanya soal hasil, tapi juga soal kesadaran bahwa kita masih bisa bergantung pada alam. Bukan sepenuhnya pada sistem ekonomi yang rapuh. Krisis akan memaksa banyak orang kembali ke akar secara harfiah. Dan mereka yang sudah terbiasa hidup sederhana akan jauh lebih siap dibanding mereka yang terbiasa membeli semua hal. Lahan kecil hari ini bisa jadi perlindungan besar besok. Karena pada akhirnya, kekayaan terbesar bukan di saldo bank, tapi di kemampuanmu untuk menciptakan kehidupan dari tanah yang kamu pijak. Aset ketiga yang sering diremehkan, tapi sangat berharga adalah keterampilan nyata. Krisis apapun bentuknya, entah ekonomi, sosial atau teknologi, skill akan selalu jadi penyelamat.
Ketika pekerjaan formal lenyap, yang bisa memperbaiki, menciptakan, dan beradaptasi akan terus dibutuhkan. Skill seperti memperbaiki barang, memasak, membuat sesuatu, berdagang, menulis, hingga kemampuan komunikasi. Semuanya bisa jadi sumber penghasilan dan daya hidup. Uang bisa habis, aset bisa dicuri, tapi keterampilan nggak akan pernah hilang. Ia tumbuh setiap kali kamu belajar sesuatu yang baru. Dan menariknya, skill itu seperti otot. Makin sering kamu latih, makin kuat dia jadi pegangan. Krisis bisa menghapus jabatan, tapi nggak akan pernah menghapus kemampuan. Jadi kalau hari ini kamu merasa belum punya banyak, jangan khawatir. Mulailah belajar hal kecil yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Karena di masa depan, orang yang punya kemampuan akan jadi orang yang tak tergantikan. Pernah nggak kamu sadar, kalau kemampuan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi penyelamat nanti? Misalnya kamu bisa memperbaiki pipa bocor, memasak makanan dari bahan seadanya, atau mengatur keuangan dengan baik di masa krisis. Hal-hal kecil seperti itu bisa jadi perbedaan antara hidup nyaman dan hidup bertahan. Keterampilan bukan soal gelar, tapi soal pengalaman dan ketekunan. Bahkan satu kemampuan, kalau diasah terus, bisa membuka peluang yang nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan yang paling penting, skill bikin kamu percaya diri bahwa apapun yang terjadi, kamu bisa beradaptasi. Krisis hanya menakutkan bagi mereka yang menggantungkan segalanya pada sistem, tapi bagi yang punya keterampilan, krisis justru jadi ladang kesempatan. Jadi mulai sekarang, jangan cuma kumpulkan barang atau uang. Kumpulkan kemampuan. Di masa normal, mungkin kamu merasa bisa melakukan semuanya sendiri. Tapi ketika krisis datang, sendirian adalah kelemahan terbesar. Lihat saja sejarah. Yang selamat bukan selalu yang paling kuat, tapi yang punya hubungan paling solid, teman yang bisa dipercaya, tetangga yang saling membantu, komunitas yang punya visi sama. Mereka adalah kekuatan yang nggak bisa dibeli. Uang bisa habis, tapi koneksi yang tulus bisa membuka banyak pintu. Akses ke sumber daya informasi. Bahkan rasa aman. Komunitas itu seperti jaring pengaman di tengah badai. Kamu mungkin jatuh, tapi nggak akan terhempas sendirian. Bangun hubungan sejak sekarang. Bukan karena butuh, tapi karena sadar kita semua saling terhubung. Krisis akan membedakan antara mereka yang punya gengsi dan mereka yang punya jaringan. Dan percayalah, nanti kamu akan berterima kasih pada orang-orang yang tetap ada saat semua orang menjauh. Di masa krisis, siapa kamu kenal bisa lebih penting daripada apa yang kamu punya. Teman yang rela berbagi makanan, tetangga yang mau saling bantu, atau komunitas kecil yang saling percaya, mereka adalah bentuk kekayaan sosial yang sesungguhnya. Sayangnya banyak orang baru sadar pentingnya hubungan saat keadaan sudah genting. Padahal membangun kepercayaan butuh waktu, kejujuran dan ketulusan. Mulailah dari hal sederhana. Bantu orang lain tanpa pamrih. Jaga komunikasi dengan teman lama dan berkontribusilah di lingkunganmu. Karena nanti ketika dunia terasa berat, tangan-tangan itulah yang akan menarikmu naik. Uang mungkin bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli rasa aman dan solidaritas. Krisis akan menguji siapa yang benar-benar peduli. Dan saat itu tiba, jaringan yang kamu bangun hari ini akan jadi aset yang nilainya tak tergantikan. Aset kelima, pengetahuan dan literasi finansial. Banyak orang berpikir kekayaan datang dari uang, padahal uang hanyalah hasil, bukan sumber. Sumber sebenarnya adalah pengetahuan tentang uang itu sendiri. Krisis ekonomi seringkali menelan orang-orang yang tidak mengerti bagaimana sistem bekerja mereka. Menabung di tempat yang salah, berhutang untuk hal yang tidak penting, atau panik saat harga naik. Sementara orang yang paham, mereka tahu bagaimana uang bergerak dan justru memanfaatkan momen krisis untuk tumbuh. Literasi finansial bukan soal jadi ahli ekonomi, tapi soal tahu bagaimana menjaga nilai dari jerih payahmu. Belajar investasi, memahami resiko, tahu cara mengelola pengeluaran. Itu bukan hal mewah, itu kebutuhan dasar. Karena di masa krisis nanti, bukan orang yang punya paling banyak yang bertahan, tapi yang paling tahu cara melindungi yang sedikit. Banyak orang bekerja keras seumur hidup, tapi tetap merasa nggak cukup. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tidak pernah diajarkan cara membuat uang bekerja untuk mereka. Mereka menukar waktu untuk uang tanpa sadar bahwa nilai waktu bisa menurun. Ketika inflasi menggila,
Di masa krisis, kebodohan finansial jadi jebakan paling berbahaya. Mereka yang tidak paham sistem akan panik, menjual saat seharusnya membeli, atau membeli saat seharusnya menunggu. Sementara mereka yang punya pengetahuan akan tetap tenang di tengah kekacauan. Pengetahuan membuatmu bisa berpikir jernih saat semua orang kehilangan arah. Jadi sebelum mencari cara memperbanyak uang, belajarlah bagaimana cara menjaganya. Karena uang yang tak dijaga dengan pengetahuan hanya akan hilang dalam ketidaktahuan. Aset ke-6, energi mandiri dan teknologi alternatif. Kita hidup di zaman yang sangat bergantung pada listrik, bahan bakar, dan jaringan digital. Tapi bayangkan, jika suatu hari sistem itu runtuh, pemadaman panjang, kelangkaan bensin, atau akses internet yang tiba-tiba terbatas. Kebanyakan orang akan lumpuh karena seluruh hidupnya tergantung pada energi yang dikendalikan segelintir pihak. Disinilah nilai dari energi mandiri muncul. Punya panel surya di atap, generator kecil atau sistem penyimpanan air bersih bisa jadi penyelamat dalam keadaan darurat. Bukan soal gaya hidup hijau semata, tapi soal kemandirian hidup. Teknologi alternatif memberi kamu kekuatan untuk tetap berjalan ketika dunia berhenti. Bayangkan betapa berartinya menyalakan lampu di saat semua orang gelap gulita. Kemandirian energi bukan hanya kenyamanan, tapi bentuk kebebasan di era ketidakpastian. Banyak orang berpikir energi alternatif itu hanya untuk orang kaya atau idealis, padahal ini soal strategi bertahan, panel surya kecil, pompa air manual, atau bahkan kompor hemat energi. Semua bisa jadi investasi yang nilainya lebih besar dari emas ketika krisis datang, karena di saat semua orang berebut sumber daya, kamu sudah punya sistem sendiri untuk bertahan. Teknologi bukan musuh, tapi alat yang bisa menyelamatkanmu jika digunakan dengan bijak. Mulailah dari yang kecil, kurangi ketergantungan pada listrik berbayar, pelajari cara menghemat energi, dan pikirkan bagaimana caranya hidup lebih mandiri. Krisis seringkali datang tanpa pemberitahuan. Tapi mereka yang sudah menyiapkan diri akan hidup dengan tenang, bahkan di tengah gelapnya dunia energi. Mandiri bukan tentang masa depan jauh, tapi tentang bagaimana kamu bertahan hari ini. Aset ke-7, tubuh dan kesehatanmu sendiri. Dalam masa krisis, rumah sakit bisa penuh, obat bisa langka, dan biaya pengobatan bisa melonjak berkali lipat. Tapi orang yang sehat punya pertahanan alami yang tak bisa dibeli dengan uang. Kesehatan bukan cuma soal tidak sakit, tapi tentang bagaimana tubuhmu siap menghadapi tekanan, kekurangan, bahkan ketakutan. Tubuh yang kuat membuat pikiran jernih, dan pikiran jernih membuat keputusan yang menyelamatkan. Mungkin sekarang kamu sibuk mengejar uang, tapi apa gunanya semua itu kalau tubuhmu rapuh? Saat dibutuhkan, mulailah dari hal sederhana. Tidur cukup, makan bergizi, banyak gerak, dan kurangi stres. Krisis bukan hanya menguji ekonomi, tapi juga daya tahan tubuh dan mental. Karena kalau kamu tumbang, semua rencana dan aset yang kamu kumpulkan akan ikut runtuh. Kesehatan adalah pondasi. Tanpa itu semua strategi hanyalah teori. Kita sering bilang, nanti aja olahraga, nanti aja jaga makan. Seolah tubuh bisa terus menunggu. Padahal tubuh itu seperti aset paling setia. Kalau kamu rawat, dia melindungi. Kalau kamu abaikan, dia perlahan menagih balas. Krisis besar bisa datang dalam banyak bentuk. Kelangkaan makanan, stres sosial, perubahan cuaca ekstrim, dan orang yang paling siap menghadapinya adalah mereka yang menjaga daya tahan tubuhnya. Sejak dini jangan tunggu sakit, baru sadar pentingnya sehat. Bahkan di masa sulit, tubuh sehat membuatmu bisa berpikir, bekerja, dan melindungi orang-orang yang kamu sayangi. Kaya tanpa sehat sama saja seperti punya mobil mewah. Tapi tanpa bensin, mulailah berinvestasi pada tubuhmu. Karena dia satu-satunya aset yang kamu bawa kemanapun, bahkan saat segalanya runtuh. Aset ke-8, reputasi dan kepercayaan. Di masa normal, mungkin kamu nggak terlalu memikirkannya. Tapi di masa krisis, kepercayaan jadi mata uang paling berharga. Orang akan memilih siapa yang mereka percaya, bukan siapa yang paling kaya. Reputasi dibangun dari hal-hal kecil, ucapan yang dijaga, janji yang ditepati, sikap yang konsisten. Sekali rusak, sulit diperbaiki. Tapi kalau dijaga,
Ia bisa membuka pintu yang tak bisa dibuka dengan uang. Bayangkan di tengah kekacauan, seseorang mempercayakan makanan, uang atau kesempatan padamu. Bukan karena kamu minta, tapi karena kamu dipercaya. Itu kekuatan yang luar biasa. Dalam krisis, kepercayaan akan menentukan siapa yang diajak bekerja sama, siapa yang diberi informasi duluan, dan siapa yang ditinggalkan. Reputasi adalah warisan tak kasat mata yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan ketika segalanya hancur, reputasi tidak bisa dibangun semalam dan tidak bisa dibeli dengan uang. Ia tumbuh dari konsistensi, dari sikap di saat tak ada yang melihat. Di masa krisis nanti, orang akan saling menguji. Siapa yang jujur, siapa yang licik, siapa yang bisa diandalkan. Dan saat kepercayaan mulai langka, orang yang punya nama baik akan selalu dicari. Jadi mulai sekarang, jaga kata-katamu, jaga tindakanmu, dan jangan khianati kepercayaan sekecil apapun. Karena bisa jadi, satu tindakan baik hari ini akan menjadi alasan seseorang menolongmu besok. Krisis membuat segalanya jadi transparan. Sifat asli orang akan muncul. Mereka yang menanam kepercayaan hari ini akan menuai perlindungan di masa depan. Ingat, uang bisa membuat orang datang, tapi hanya kepercayaan yang membuat mereka tetap tinggal. Aset ke-9, aset digital dan akses terhadap informasi. Dunia kini bergerak dalam kecepatan data. Yang tahu lebih dulu melangkah lebih cepat. Yang terlambat tertinggal. Di masa krisis, informasi akan jadi kompas. Menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tersesat. Punya akses terhadap berita yang benar, data yang akurat, dan kemampuan membaca arah perubahan akan jadi kekuatan besar. Tapi bukan cuma soal informasi. Aset digital, seperti karya online, lisensi platform pribadi, atau bisnis berbasis internet, bisa tetap berjalan. Bahkan saat dunia fisik terguncang, banyak orang kehilangan pekerjaan di masa krisis, tapi mereka yang punya aset digital masih bisa menghasilkan dari rumah. Internet bukan hanya tempat hiburan, tapi juga ladang masa depan. Gunakan teknologi bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menciptakan nilai. Karena di masa depan, siapa yang menguasai informasi? Dialah yang menguasai arah hidupnya. Kita hidup di zaman yang kaya informasi, tapi miskin kesadaran. Setiap hari ribuan data lewat di layar kita. Tapi berapa banyak yang benar-benar kita pahami? Krisis akan membuat informasi jadi senjata. Bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menyesatkan. Itulah kenapa kemampuan memilah dan memahami informasi jadi aset yang tak ternilai. Mulailah dari sekarang. Pilih sumber yang bisa dipercaya. Belajar hal-hal baru tentang keuangan energi, hingga cara bertahan hidup. Jangan remehkan kekuatan satu akun kecil yang kamu bangun, satu skill digital yang kamu pelajari, atau satu karya yang kamu unggah. Semua itu bisa jadi penyelamat. Di saat dunia fisik tertutup, gunakan dunia digital bukan sekedar untuk scroll tanpa arah, tapi untuk menyiapkan masa depanmu. Karena di era modern, ketidaktahuan bukan lagi alasan, tapi pilihan. Aset ke-10, mental dan spiritualitas yang kuat. Krisis bukan cuma soal kehilangan uang, pekerjaan atau harta. Krisis sejati terjadi di dalam kepala. Ketika ketakutan mulai mengambil alih harapan. Banyak orang runtuh bukan karena situasi, tapi karena pikirannya sendiri, dan di titik itulah, mental dan spiritualitas menjadi tameng terakhir. Kemampuan untuk tetap tenang di tengah kepanikan, untuk tetap bersyukur di tengah kehilangan, dan untuk tetap percaya saat semua tampak gelap. Itu kekuatan yang tak bisa diajarkan di sekolah. Mental yang kuat bukan berarti tidak takut, tapi tahu bagaimana berdiri. Meski takut, spiritualitas yang sehat membuatmu sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang menemukan makna di tengah badai. Ketika semuanya tampak runtuh, orang yang punya ketenangan batin akan tetap bisa melihat cahaya. Meski hanya sekelumit cahaya, di kegelapan, kita sering berusaha menyiapkan segalanya, uang, rumah, pekerjaan, tapi lupa menyiapkan hati. Padahal, semua persiapan fisik akan sia-sia kalau mentalmu rapuh. Krisis akan mengguncang bukan hanya dunia luar, tapi juga dunia dalam diri kita. Dan hanya mereka yang punya keyakinan kuat, disiplin pikiran, dan hati yang tenang, yang bisa berpikir jernih di tengah kekacauan. Latih mentalmu seperti kamu melatih otot dengan menghadapi tantangan kecil setiap hari. Belajar menerima hal-hal di luar kendali.
belajar memaafkan, belajar diam di tengah bisingnya dunia. Spiritualitas bukan soal ritual, tapi tentang hubunganmu dengan kehidupan itu sendiri. Di saat semua orang sibuk mencari pegangan, kamu akan menemukan bahwa ketenangan adalah bentuk kekayaan tertinggi karena pikiran yang damai bisa menciptakan keputusan yang menyelamatkan. Bahkan ketika dunia kehilangan arah. Krisis 2030 mungkin tak bisa kita hindari. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara menghadapinya. 10 aset yang sudah kita bahas bukan sekedar daftar investasi, tapi cermin untuk melihat diri sendiri. Seberapa siap kita jika dunia tiba-tiba berubah arah? Kekuatan sejati bukan datang dari kekayaan besar, tapi dari kesadaran kecil yang dibangun setiap hari. Disiplin hubungan baik, pengetahuan, kesehatan dan keyakinan. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap dan paling sadar. Mungkin kamu nggak bisa mengendalikan masa depan, tapi kamu bisa menyiapkan dirimu hari ini. Mulailah dari langkah kecil, kumpulkan aset-aset itu pelan-pelan, dengan niat untuk tumbuh, bukan sekedar bertahan. Dunia akan terus berubah, tapi pilihan untuk bersiap selalu ada di tangan kita. Kalau video ini membuka cara pandang kamu, bantu sebarkan ke orang-orang yang kamu pedulikan. Tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan langkah-langkah berikutnya untuk membangun ketangguhan menghadapi 2030. Karena di masa depan nanti, yang paling berharga bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Channel Om Kus memang di hati.